Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Damayanti, NPM 5020018 dari kelas 1A Prodi PGSD dengan mata kuliah Pengantar Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu tulisan maupun lisan. Unsur dalam komunikasi verbal ada dua. Yang pertama yaitu kata, yang kedua yaitu bahasa. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Yang kedua, bahasa, suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis, pada kertas, ataupun elektronik. Jenis-jenis komunikasi verbal ada dua. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Dua, yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan juga mengingat. Sedangkan membaca adalah sesuatu yang harus ditulis untuk mendapatkan informasi. Karakteristik komunikasi verbal yaitu jelas dan ringkas. Yang kedua, perbendaharaan kata. Yang ketiga, arti kata konotatif dan denotatif. Yang keempat, humor. Yang kelima, kecepatan berkata. Yang keenam, intonasi. Akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, sentuhan. Pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Yang kedua, komunikasi objek yang paling sering digunakan dalam penggunaan pakaian. Ketiga, kronemik yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Yang keempat, gerakan tubuh untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang kelima, prosemik, bahasa ruang, jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam, lingkungan, digunakan untuk penyampaian pesan tertentu. Yang ketujuh, vokalik, cara berbicara. Karakteristik komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikatif. Yang kedua, kesamaan perilaku. Yang ketiga, artifaktual. Yang keempat, konstekstual. Yang kelima, dapat dipercaya. Yang keenam, paket. Yang ketujuh, dikendalikan oleh aturan. Perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal lebih banyak yang bersifat spesifik bagi kehidupan tertentu, sedangkan komunikasi nonverbal serta lambang-lambangnya yang bermakna universal. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.